Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama yang berjudul perpangkatan. Karena dalam bab pertama nanti ada materi pangkat dan juga akar ya. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi perpangkatan? Yang pertama, pangkat bilangan bulat. Yang kedua, pangkat 0. Yang ketiga, pecahan berpangkat. Jadi nanti ada pecahan yang memiliki pangkat. Yang keempat itu pangkat pecahan. Jadi pangkatnya nanti yang berupa bilangan pecahan. Dan terakhir, sifat pemangkatan bilangan. Nah, jadi pada materi ini kita hanya fokus membahas tentang perpangkatan saja. Yang akar insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, next. Yang pertama, pangkat bilangan bulat. Oke, pangkat bilangan bulat ini ada dua, yaitu pangkat positif dan juga pangkat negatif. Kalau pangkat positif nanti rumusnya bisa didefinisikan seperti ini ya. A pangkat N itu artinya A dikali A dikali A sampai sebanyak N faktor gitu. Langsung ke contoh biar lebih mudah. Contoh nomor 1, 4 pangkat 5 itu bisa ditulis menjadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Jadi 4-nya ada 5 kali. Setelah itu 7 pangkat 6, berarti 7-nya ada 6 kali. Begitu juga dengan bilangan negatif yang memiliki pangkat positif min 3 pangkat 4 misalnya. Nah, jadi min 3-nya ada 4 kali. Oke. Setelah itu kita akan bahas pangkat negatif. Pangkat negatif itu rumusnya seperti apa? Kita cek. Oke. Pangkat negatif bisa ditulis seperti ini ya. A pangkat negatif M. Nah, itu bisa ditulis dalam bentuk 1 per A pangkat M. Artinya apa? Artinya 1 per A dikali A dikali A sampai sebanyak M faktor. M faktor itu maksudnya sebanyak M gitulah ya. Contohnya, nah 16 pangkat min 3 sama dengan 1 per 16 pangkat 3. Jadi pangkat minusnya ini nanti hilang ketika dirubah ke dalam bentuk peran. Itu ya. Oke. Lanjut. Selanjutnya pangkat 0. Pangkat 0 berarti bisa dituliskan seperti ini, A pangkat 0. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 nanti hasilnya adalah 1. Contoh, 100 pangkat 0 sama dengan 1. Yang B, minus 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, kalau dipangkatkan 0 nanti hasilnya adalah 1. Ingat-ingat ya. Oke, next. Setelah itu materi pecahan berpangkat. Jadi ada pecahan lalu dipangkatkan bilangan bulat. Nah, ini juga bisa ditulis menjadi misalkan A per B pangkat N bisa ditulis menjadi A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak N faktor. Nah, sifat-sifatnya nanti bisa dipelajari di slide selanjutnya ya. Ini cuma bocoran aja. Jadi misalkan ada A per B pangkat N, nanti bisa ditulis menjadi A pangkat N per B pangkat N. Artinya apa? Yang atas dipangkatkan N, yang bawah juga dipangkatkan N gitu. Contoh. Nah, ini contoh pertama, 2 per 3 pangkat 3 bisa ditulis menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi yang atas dipangkatkan 3, yang bawah juga dipangkatkan 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 3 pangkat 3 berapa? 27. Oke, contoh selanjutnya.
4/5 pangkat 4. Jadi yang atas dipangkatkan 4, yang bawah juga dipangkatkan 4, sama dengan 256/625. Oke, seperti itu. Jadi pecahan berpangkat. Next. Selanjutnya pangkat pecahan. Nah, sekarang kebalikannya. Pangkatnya yang berupa pecahan. Nah, nanti gimana? Ini. Misalkan ada bilangan A, nanti pangkatnya M per N, nanti bisa ditulis menjadi bentuk akar. Akar N dari A pangkat M. Jadi yang atas ini nanti masuk ke dalam sini jadi A pangkat M, dan N-nya nanti jadi akar. Nah, A elemen bilangan bulat dan A tidak boleh sama dengan 0. Nah, bilangan A pangkat ini ada pernya ya, cuma agak nggak kelihatan karena garisnya tipis sekali. A pangkat M per N disebut bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jadi kalau yang di buku kalian di LKS itu ada pangkat sebenarnya dan juga pangkat tak sebenarnya. Kalau pangkat sebenarnya itu berarti pangkat bilangan bulat. Kalau pangkat tak sebenarnya itu artinya pangkat pecahan. Nah, itu ya, ingat-ingat. Contoh 6 pangkat 2/3 nanti bisa ditulis menjadi 6 pangkat 2. Jadi yang atas ini, yang atas pembilang apa penyebut? Pembilang ya. 6 pangkat 2 di akar 3-nya di sini, sebelah sini. Akar 3. Jadi akar 3 dari 6 pangkat 2. Tuh, diinget-inget polanya nanti biar tahu kalau mengerjakan soal. Oke, contoh selanjutnya 8 pangkat 4/5. Coba lihat. Jadi akar 5 dari 8 pangkat 4. Jadi 8 pangkat 4 lalu diakar 5. Itu ya. Nah, oke. Paham ya? Next. Nah, sekarang sifat pemangkatan bilangan bulat. Nah, ada banyak sekali ya. Tapi nanti gampang. Nanti diingat-ingat beberapa aja karena sebenarnya yang awal-awal ini sudah masuk dalam pembahasan kita sebelumnya. Oke, yang pertama A pangkat N, seperti yang dikatakan di awal tadi ya. A pangkat N bisa ditulis menjadi A kali A kali A sebanyak N faktor. Kemudian yang B, A pangkat M dikali A pangkat N nanti sama dengan A pangkat M plus N. Jadi apa kesimpulannya? Kalau ada dua bilangan dengan bilangan pokok yang sama A dan A, kalau dikali nanti sama dengan dijumlah nanti pangkatnya. Coba bedakan dengan sifat yang C. Yang C itu kan dibagi ya, dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N. Jadi kalau dibagi nanti hasilnya menjadi dikurangi A pangkat M dikurangi N. Oke ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau sifat yang keempat, pangkat terus dipangkatkan lagi. Jadinya gimana? Jadinya dikali, jadi pangkatnya dikali. Kalau yang kelima, yang E, A kali B terus dipangkatkan. Berarti nanti dipangkatkan satu per satu. Yang A dipangkatkan N dikali B dipangkatkan N. Yang F udah tahu lah, tadi udah dibahas berapapun angkanya kalau dipangkatkan 0 menjadi 1. Oke, yang G. Nah, ini di bagian pangkat negatif tadi. Ada pangkat negatif nanti 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat minus N. Tadi udah dibahas di awal. Yang terakhir A per B pangkat N, berarti yang A nya dipangkatkan N, B nya dipangkatkan N, gitu ya. Udah kita bahas tadi juga. Oke, next. Contoh sifat pemangkatan. Nah, biar lebih mudah dalam memahami, kita akan perlihatkan beberapa contoh. Nah, ini contoh yang sifat pertama. Contohnya seperti ini. Nah, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 itu nanti bisa kita pecah. Yang awal 2-nya ada 4 dikali 2-nya ada 3. Nah, kalau ditulis semua kan jadi gini. 2-nya berarti ada 7, tinggal digabung semua. Yang depan 4, yang belakang 3 digabung semua. Nanti bisa ditulis menjadi 2 pangkat 7. Oke. Itu ya, paham ya? Sifat selanjutnya. Kalau dikali tadi, kalau dikali sama dengan dijumlah. Contoh. Nah, contohnya kita buat sama aja.
Misalkan kita langsung pakai sifat yang kedua, berarti kalau dikali tinggal pangkatnya tinggal dijumlah aja, 4 tambah 3 hasilnya berapa? 2 pangkat 7. Paham ya? Next. Sifat selanjutnya sifat yang ketiga, yaitu kalau dibagi nanti berarti tinggal mengurangi pangkatnya saja. Contoh 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6 dikurangi 3. Lihat, pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. 6 kurangi 3 berapa? 3. Kalau 2 pangkat 3 berarti berapa? 8 lah ya. Oke, sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya kalau pangkat terus dipangkatkan lagi nanti akan menjadi perkalian. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 lagi. Berarti tinggal pangkatnya dikali kan? 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Oke, gitu aja. Next kita ke sifat selanjutnya. Sifat yang E. Nah, ini tadi contoh langsung ya biar mudah. Kalau ada 2 bilangan yang dipangkatkan dalam kurung, maka nanti akan dipreteli satu persatu. Contoh 2 kali 5 pangkat 3, berarti 2 nya dipangkatkan 3 dikali 5 dipangkatkan 3. Oke. Nah, yang selanjutnya kalau bilangan dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Contoh 50 pangkat 0 nanti 1 juta pangkat 0 juga 1. Oke, sifat selanjutnya ya. Ini kalau sifat yang pangkat negatif lah. Bisa dicek. Contoh 1/2 pangkat 4 nanti sama dengan 2 pangkat minus 4. Nah, jadi di bab awalnya tadi, di bagian awal udah dijelaskan. Next, ini juga udah dijelaskan, cuma contohnya yang belum ya. Coba dilihat, 5/3 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3, 3 pangkat 3. Yang atas dipangkatkan 3, yang bawah juga dipangkatkan 3. Oke, gitu aja ya, paham ya. Next. Nah, karena materinya udah selesai, nah kita bisa latihan soal di e-learning. Saya sudah menyiapkan 10 soal aja, dan itu uraiannya bisa dicek dan dikerjakan. Nanti saya